Wabub harus mundur. Kalau tidak minta maaf. Coba saja, kalau teman-teman nakes ini mau bekerja, kondisi daerah gimana? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya bisa aja wakil bupati nggak bisa pergi keluar daerah kan nggak bisa ini. Bisa bang. Wakil bupati nggak bisa antigen sendiri. Bagi kami sistem pemerintahan di Dompu kalau bisa dikatakan ya dinasti yang tidak memiliki mahkota. Pemerintah Dompu kayak kacang lupa kulit katanya. Pertama, nakes ini kan waktu COVID-19 itu kan sangat kita butuhkan. Ya. Bahkan mereka rela nggak digaji, bekerja di luar dari jam kerjanya dia hanya untuk masyarakat. Nah sekarang ketika COVID udah selesai, malah justru mereka ya udah keluar-keluar aja lah kalian. Pemerintah lupa kulitnya dan kemudian segala macam, dan kami menganggap itu adalah satu hal yang benar. Faktanya. Open your mind, bicara santai. Nah, hari ini saya mau bicara santai dengan seorang aktivis nih ya, seorang ketua organisasi yang hari ini menjadi ketua dari paguyuban yang ada di Dompu, Pulau Sumbawa. Ada satu isu yang ingin kita bicarakan, lebih khusus video yang sempat viral, yakni ucapan kontroversial dari Wakil Bupati Dompu yang menyuruh ya tenaga kesehatan untuk keluar saja dari tenaga kesehatan di Kabupaten Dompu karena mereka menuntut haknya lah gitu kan. Saya sedang bersama dengan ketua dari paguyuban Dompu. Sore Pak Ketua. Sore bang. Sehat Pak Ketua. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita lanjut, teman-teman mungkin mau tahu nama Pak Ketua siapa, kesibukannya apa sekarang Pak Ketua? Terima kasih bang. Boleh. Undangannya. Pertama, saya di PBHPMD. Ya. Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Dompu, induk organisasi Dompu yang berada di Mataram. Iya. Nama saya sendiri Irfan Kilat, biasa dipanggil sama teman-teman Kilat. Kalau kesibukan sekarang sih cuman itu aja bang. Ya, ngurus organisasi. Ngurus organisasi. Sekarang pengkaderan banyak ya mahasiswa Dompu yang di sini. Ya alhamdulillah, kalau di tahun 2022 sekarang udah nyampe 100-an lebih sih. 100-an lebih ya. Artinya semangat orang Dompu untuk terus melanjutkan kuliah itu luar biasa. Alhamdulillah. Nah, termasuk yang masuk ke kesehatan. Kesehatan apalagi? Kesehatan banyak. Nah, ini yang mau kita bicarakan nih. Ada satu peristiwa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu yang sempat viral Pak Ketua. Ya, betul. Statement dari Wakil Bupati Dompu. Ya, itu Pak Ketua mungkin udah nonton atau mungkin udah bikin kajian tentang itu. Alhamdulillah udah. Sudah. Sudah. Nah, Pak Ketua melihat peristiwa ini, itu kayak gimana sih? Sebenarnya sih ini tanggapan yang arogan kalau bagi kami. Oke. Arogan yang dalam arti bahwa kenapa harus ada pernyataan yang memang menyuruh untuk para tenaga kesehatan ini untuk keluar begitu. Oke. Padahal kan bisa saja kata-kata ataupun bahasa yang lebih ilmiah itu kan bisa bisa dicerna, bisa disampaikan ke teman-teman masa aksi. Itu kan lebih bagus. Padahal wakil bupatinya dosen lah kalau nggak salah di umat Dosen. ya. Iya. Kira-kira gimana tuh Pak Ketua? Kami melihat ini adalah salah satu ungkapan yang kontroversi ya, kontroversi. Dan kemudian ini membuat para tenaga kesehatan ini putus asa malah. Putus asa karena tidak ada kesanggupan dari pemerintah daerah untuk bicara lanjut tentang beberapa tuntutan teman-teman ini. Tuntutannya apa aja Ketua? Termasuk perangkul ya, tenaga honor. Oke. Terus kemudian ada beberapa juga yang saya lihat di informasi terkait dengan P3K itu. Oke. Nah ini kan adalah salah satu tuntutan yang paling fundamental yang perlu dibicarakan oleh pemerintah. Baik. Dan harus disampaikan di pusat sebenarnya. Iya. Nggak malah justru dibatasi. Betul. Keluar aja misalkan. Dan ngeri ya. Harus dibatasin dan juga harus keluarkan bahasa seperti itu. Oke. Gitu. Kita juga mikir secara emosional dalam tanggapi kritikan ini. Kami melihat tidak seharusnya menampakkan bahwa pemerintah ini kan sama saja mencerminkan mereka tidak sanggup begitu loh dari bahasa yang dikeluarkan oleh Pak Wabub ini. Iya. Kan itu kan yang harus dievaluasi sebenarnya. Karena jangan sampai ucapan ini akan menjadi masalah yang horizontal. Blunder jadinya. Jadinya orang nggak percaya tuh sama bupati, wakil bupati jadinya kan rusak malah. Benar, iya. Nah itu yang jadi kekhawatiran kita. Tapi kemarin sempat kita dilihat di salah satu media ya. Oke. Katanya melakukan klarifikasi terkait ucapan Wabub itu. Iya.
Tapi cuma setelah kami baca, isi beritanya nggak ada pengklarifikasian. Nggak ada, cuman headline-nya aja. Iya gitu. Cuman di situ pengungkapannya kami akan mengusahakan untuk upaya untuk menyampaikan tuntutan masa aksi ini ke pusat. Hanya itu saja tuh. Permohonan maaf nggak ada. Nggak ada. Justru yang disebabkan oleh hal tersebut itu sebenarnya adalah kepercayaan publik yang dicederai. Betul. Gitu loh, bahwa aspirasi hak mereka akan diperjuangkan. Banyak yang bilang kayak gini Pak Ketua, ya kan ini kan wakil bupati ini kan jabatan politik. Betul. Gini, ada yang bilang kayak gini, jangan harap katanya nanti 2024 kalau kondisinya kayak gini, ya mau bawa uang sekarung pun kami nggak akan milih lagi katanya. Waduh, itu ngeri Pak, itu sampai ke telinga saya loh. Kami sempat mendengar info-info dasar itu. Iya. Tapi cuman kami menganggap biasa lah. Tapi cuman anggapan publik kan lain. Iya. Lain karena pada dasarnya kita juga perlu melihat kondisi para tenaga honor kesehatan ini itu sangat dibutuhkan tuh. Iya. Pendidikan, kesehatan itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Nah, sehingga harus ada perkajian terlebih dahulu sebenarnya untuk mengantisipasi Iya. supaya teman-teman kesehatan ini bisa menanggulangi dan kemudian tidak melakukan aksi begitu. Ini Iya. kan aksi dilakukan karena tidak ada pertama awal mulanya tidak pernah diperhitungkan oleh pemerintah. Oke, dianggap remeh, dianggap sepele. Dianggap sepele malah. Iya. Coba pemerintah sudah mengantisipasi semisal ada rapat terlebih dahulu untuk bicara tentang soal tenaga honorer ini dan segala macam, aksi itu pasti tidak akan terjadi. Pak Ketua, Pak Kilat ya saya sebutnya ya. Bang Kilat lah saya sebutnya ya. Yang menarik juga, banyak orang yang mengatakan bahwa pemerintah Dompu itu lupa, kayak kacang lupa kulit katanya. Kenapa seperti itu? Pertama, nakes ini kan waktu COVID-19 itu kan sangat kita butuhkan. Ya. Gitu, perannya sangat kita butuhkan. Bahkan mereka rela nggak digaji, bekerja di luar dari jam kerjanya dia hanya untuk masyarakat. Nah sekarang ketika COVID udah selesai, malah justru mereka ya udah keluar aja lah kalian. Itu gimana itu Pak Ketua? Ini masalah ini. Ini masalah ya. Besar malah. Nggak apa-apa, di podcast ini kita bicara masalah ya, Bang. Oke. Yang kita sayangkan ya, sebenarnya itu pas Bang. Sayangnya kita kan karena pada saat COVID itu teman-teman kesehatan ini sebagai garda terdepan bicara tentang soal penanggulangan COVID. Iya. Yang kedua, yang kita sayangkan adalah pada saat Wabub itu menyampaikan pernyataannya demikian, Iya. untuk keluar aja lah teman-teman kesehatan kalau kesananya tidak mau kan begitu. Iya. Di situ ada ketua DPR. Ada ketua DPR. Ada ketua DPR yang mendampingi Iya. sebagai legislatifnya ke pemerintahan. Ini kan suatu hal yang perlu. Kenapa harus tidak minta bahwa Wabub jangan bilang nggak gitu dong. Secara kondisi kepemerintahan dalam arti kan harus ada yang memang memperhatikan. Lalu kemudian kalaupun ada kesalahan satu orang, misalnya Wabub nih, DPR harus memberikan satu solusi. Nah itu kan sebenarnya ini ada dua pihak nih, DPR legislatif, ya, kemudian eksekutif wakil bupati, ya. bersamaan ada di situasi itu. DPR ini kan dia wakil rakyat, fungsinya memang mengontrol. Kalau ada yang salah diketok kepalanya gitu loh. Iya. Ini nggak mau diketok kepalanya tuh. Nah itu jadi pertanyaannya. Atau jangan-jangan satu partai juga kan? Gimana Jadi tuh? kayaknya Bang. Gimana tuh Pak Ketua? Tapi kita nggak sampai melihat itu ya ke Iya. partai dan segala macam. Tapi cuman fungsionalnya ke pemerintahan yang perlu kita harus melihat kan. Oke. DPR, ketua DPR yang langsung yang ada di situ, seharusnya dia keluarkan satu sikap begitu. Dengan kondisi adanya ungkapan Pak Wabub ini supaya teman-teman masyarakat Dompu dan segala macam tidak menganggap bahwa Wabub ini jahat dan segala macam, harus dia angkat bicara, Harus klarifikasi dong. klarifikasi begitu kan. Iya. Jadinya kan publik itu mengatakan, oh berarti ada DPR nih yang membantu begitu. Iya, kalau DPR-nya diam, oh berarti DPR sama wakil bupatinya Ya, udah sama berkomplot aja. sama aja, nggak ada bedanya. Itu, Gitu. nah itu yang kami jadi bingung. Wabub Iya. ada, DPR ada, sama kan mereka udah udah satu frame dalam arti ungkapan Pak Wabub ini didukung sama Pak DPR. Oke. Itu kan asumsi ya, bisa kita mengasumsikan kayak seperti itu karena Sikapnya, iya diam. begitu. Dan kemudian DPR juga tidak pernah bicara tentang soal itu. Oke. Nah, kalau image yang muncul adalah
Wakil Bupati, pemerintah Dompu itu seperti kacang lupa kulit, itu benar berarti? Ada sinyal itu yang ditangkap oleh publik. Pak Ketua melihat gimana? Kalau kami melihat di situ 50-50 ya. 50-50. Ya, karena kan Pak Ketua ngambil aman jawabannya? bukan ngambil aman. Gitu. Bagi kami Iya. sebagai mitra kritisnya pemerintah, mitra kerjanya pemerintah, kalau kacang lupa kulit, ya kami Oke. mengatakan itu. Iya. Satu contoh semisal masyarakat yang memperjuangkan pada saat melakukan pemilu, mohon maaf ya, Iya. itu contoh semisal teman-teman masa aksi di Nakes pun itu ada kok orang-orang yang mendukung itu, Termasuk timnya mungkin? timnya malah. Oke. Tapi itu kan nggak pernah dilihat sama pemerintah ini. Masalahnya kan ketika mereka udah diberikan jabatan, semuanya sudah lupa. Begitu. Dan satu juga Bang, Iya. kami sebagai aset generasi melihat dari sana, ini lebih kami membicarakan tentang soal keterlibatan pemerintah dalam bicara tentang soal pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh generasi Dompu semisal. Iya. Kami di bagian mahasiswa. Dan itu tidak pernah diperhitungkan oleh pemerintah. Malah kami dianggap bahwa ya mahasiswa aja lah. Mahasiswa cuma bisa demo kan? Ah gitu kan. Nah, sehingga kan kami merasa bahwa seperti yang diungkapkan sama Abang tadi, pemerintah lupa kulitnya dan kemudian segala macam, dan kami menganggap itu adalah satu hal yang benar, fakta. Bagi kami sistem pemerintahan di Dompu kalau bisa dikatakan ya, Iya. dinasti yang tidak memiliki mahkota. Dinasti yang nggak miliki mahkota. Mahkota. Oke. Mahkotanya kemana Ya kira-kira? mahkotanya entah. Kayaknya udah masih mau dibuat dulu tuh di Pandai Emas yang ada di HU tuh. Tambang emas kan di sana tuh. Nah, ini setelah Iya, kita iya, bicara iya. nakes, ya kita mau bicara itu juga. Saya agak gini ya. Di satu sisi Dompu itu kan adalah salah satu wilayah di NTB yang punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Betul. Tambang emas. Tambang emas. Ya. Selain itu juga sektor pariwisata. Kemudian di Tambora ada pertanian yang bisa dikuatkan di sana. Betul. Iya. Artinya daerah ini kaya, Gitu. kaya daerah ini gitu kan. Pemerintahnya bisa ngelola harusnya gitu kan. Tapi di satu sisi kok nakes ya, tenaga kesehatan yang menuntut mereka yang haknya disalurkan dan lain sebagainya disuruh berhenti. Padahal sekarang PPKM lagi mau dinaikin lagi katanya. Nah. Covid udah mulai tuh. Nah, gimana ini Pak? Kami pernah melakukan demonstrasi dan kemudian pernah mengupayakan untuk melakukan audiensi dengan teman-teman pemerintah Kabupaten Dompu, tapi tidak diindahkan. Oke. Sampai kami kirimkan dokumen bicara tentang soal masalah di tiap-tiap kecamatan. Dan itu belum ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa kami akan mengupayakan itu untuk menyelesaikan masalah. Nggak ada respon. Nggak ada respon. Kira-kira masalahnya apa tuh Pak Ketua? Pertama, misal di tambang, sebenarnya kan, itu kan ada kejadian tuh. Ya, yang ribut Ya, kemarin. itu. Kemudian bicara tentang soal pariwisata, Dompu itu ada dua pariwisata tourism, Iya. Tambora, Lekei. Laki, ya. Nah, di dua pariwisata ini, salah satu contoh misal infrastruktur. Di Lekei sampai sekarang infrastrukturnya masih runtuh. Masih kayak gitu-gitu aja Gitu-gitu dari dulu aja. ya. Tambora, kalau Tambora tidak disimbolkan sebagai pariwisata nasional ya, internasional malah. Mungkin pariwisata infrastrukturnya nggak nikmatin oleh masyarakat. Dinikmatin, ya. Dan itu pun masih rusak. Nah, begitu pun dengan teman-teman nakes nih, seperti PPKM sekarang kan udah mau Ini udah mulai lagi sekarang COVID. Sekarang Dan- lagi flu nih. Oh, betul. Kalau antigen kayaknya COVID saya nih. Butuh nakes dong. ungkapan Pak Wabub itu Iya. untuk mengatakan bahwa keluar aja untuk yang tidak mampu dan segala macam, dia pasti akan tarik kembali itu bahasanya. Harus kalau saya, harus ditarik lagi Harus itu. tarik lagi. Bicara tentang soal mau saja, ketika kita mau keluar daerah kan, untuk bicara tentang CPR terus kemudian antigen dan segala macam itu pun masih dibutuhkan. Iya, Berarti iya. itu butuh juga nakes kan begitu. Cocok. Kenapa nggak melihat dari sana? Dan kemudian harus melahirkan ungkapan seperti itu. Coba saja, kalau teman-teman nakes ini mau bekerja, kondisi daerah gimana? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya bisa aja wakil bupati nggak bisa pergi keluar daerah kan nggak bisa Nggak ini. bisa, Bang. Wakil bupati nggak bisa bisa. antigen sendiri. Daerah ini perlu untuk bicara tentang soal tenaga kesehatan itu. Ya tadi seperti yang Pak Ketua bilang bahwa pendidikan dan kesehatan itu motor itu, Betul motor sekali. penggerak dari daerah.
kalau cuman ke pendidikan bagus tapi kesehatan buruk, hancur juga. Ya, kesehatan bagus tapi pendidikan anjlok. Ironi juga ini daerah kan gitu. Dan itu Bang, antara tenaga kesehatan dengan kami sebagai peserta didik hari ini, kami merasa semuanya sama-sama memiliki masalah. Masalahnya adalah tidak pernah dihiraukan oleh pemerintah. Masalahnya adalah Tidak pernah dihiraukan oleh pemerintah. tidak pernah dihiraukan oleh pemerintah. pemerintah. Nah, sebelum kita bicara masalah yang jauh lebih berat lagi, ya, di depan kita ada salah satu roti yang akan menyelesaikan masalah, kira-kira begitu. Jadi kalau udah makan roti ini, rasa-rasanya selesai masalahnya. Makanya nanti Wakil Bupati suruh aja cicip roti ini. Ya, biar punya satu ungkapan yang ilmiah lah. Nah, yang lebih ilmiah, Lebih ilmiah. ya, dan lebih bisa mengenakan masyarakat. Betul. Oke. Bisa dicicipi Pak Ketua? Boleh. Jadi ini Pak Ketua, roti gembong Mandalika, Oh, gitu. oleh-oleh khas Lombok. Bisa dicicipi Pak Ketua? Ya, boleh. Wah, mantap. Gimana rasanya Pak Ketua? Jangan nganggap-nganggap aja Pak Ketua. Apalagi lagi proses menikmati Pak Ketua. Enak ini Bang. Enak ya? Iya. Jadi Pak Ketua, kalau udah cicipi roti gembong Mandalika ini, sekali coba ketagihannya seumur hidup. Oh, Pak Wabu harus coba ini. Harus coba. Harus Biar coba. biar ketagihan omongan yang baik-baik gitu ya. Biar nggak dianggap jahat sama masyarakatnya kan. Oh gitu. Nah, gitu. Siap. Jadi teman-teman semua, ya, roti gembong Mandalika ini teman-teman bisa dapatkan di banyak outlet di Mataram. Nanti untuk outletnya saya cantumin di deskripsi video, dan untuk kontak pemesanannya saya cantumin di video ini. Ini Pak Ketua support dari roti gembong Mandalika. Nanti kalau Pak Ketua balik ke Dompu atau teman-teman ada yang mau balik ke Dompu, oleh-oleh khas dari Lombok adalah roti gembong Mandalika. Mau dicoba lagi Pak Ketua? Bagus ini Bang. Boleh. Kita bawa pulang nanti. Oh, no, harus dibawa pulang. Ini wajib, hukumnya fardu ain ini. Iya kan, biar nanti tak kasih kirim dokumen Pak Bubuk. Nih, cicipin dulu roti ini supaya Oke. punya solusi satu. Oke. Ya, tentang soal tenaga kesehatan sama pendidikan. Iya, biar sehat pikiran, ya. Ya, iya. Sehat juga fisik kan, Iya, seperti betul, itu. betul. Nah, mau lanjut makan atau lanjut diskusi lagi Pak Ketua? Kita lanjut diskusi. Lanjut diskusi sambilan roti gembong Ya, Mandalika. betul. Nah, tadi Pak Ketua, kita lanjut masalah kesehatan, tenaga kesehatan. Agak dilema sebenarnya Pak Ketua ya, yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati itu. Di satu sisi mereka ini kan pejabat publik, masih mau sama masyarakat lah, bahasanya seperti itu. Kalau bahasanya orang Dompu itu mbiu pune di masyarakat gitu lah. Iya, gitu. iya. Kok bisa kayak gitu? Gitu loh. Nah, Pak Ketua gimana ngelihatnya? Itu sih, seperti yang saya katakan tadi, Pak Wabub tidak memikirkan dulu akibatnya apa begitu. Sebabnya apa ketika harus mengeluarkan bahasa seperti itu. Iya. Kepercayaan masyarakat itu lebih tepatnya sudah down sekarang, udah turun. Wakil Bupati Dompu offside nih. Offside malah tuntutan kami ini Bang sekarang Iya. untuk mau bicarakan tentang soal itu, Pak Wabub harus mundur. Kalau tidak minta maaf. Oke, bahkan tuntutannya itu ya. Tuntutan, mohon maaf ya, bukan ancam ya. Tapi ini mengkondisionalkan bahwa daerah kami ini di Dompu ini perlu ada citra baik begitu. Ya kalau pemerintahnya begitu, ya jangan salahkan masyarakat dong. Iya. Orang tua, teman-teman para nakes ini kan juga berharap ada harapan yang baik supaya tenaga kesehatan ini punya semangat baru. Iya. Untuk sebagai garda terdepan bicara tentang soal masalah-masalah kesehatan dan segala macam, apalagi bicara tentang soal COVID. Kalau saya lihat ya, perhatikan ya, ini melunturkan marwah dari tenaga kesehatan juga. Kenapa? Karena gini, mereka nggak dihargai. Contoh misalkan, publik akan berpikir kayak gini, alah tenaga kesehatan nyuruh kita pakai masker, nyuruh kita ini dan lain sebagainya. Mereka aja nggak dihargai daerah. Betul. Akhirnya masyarakat nggak ngikutin arahan dari tenaga kesehatan, suruh pakai masker, ngelawan COVID, cuci tangan yang baik dan lain sebagainya, nggak diikutin. Kan rusak juga marwah dari tenaga kesehatan kita kalau modelnya kayak gitu. Ada masalah yang dimiliki oleh nakes yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah. Dan kemudian pemerintah daerah dengan tanggapan yang slow, dengan tanggapan yang emosional, dengan tanggapan yang arogansi, ini menimbulkan cacat bahwa Pak Wabub lebih-lebih, pemerintah daerah lebih-lebih sudah dianggap sebagai pemerintah yang lupa itu tadi. Lupa kepada masyarakatnya, kacang lupa kulitnya. Ya itu. Iya. Kenapa Pak Ketua nggak berani nyuruh saya nyebut? Ya nggak jadi soal juga. Enggak jadi. Tapi semangatnya sama, bahwa
ternyata ini memberi dampak terhadap tenaga kesehatan itu sendiri Tenaga dan kesehatan dari masyarakat Dompu. Benar ya? Benar sekali. Iya, ini menarik. Satu Bang, Ya. jadi dalam hal ini, kalau Wabub sampai beberapa hari ini tidak melakukan klarifikasi dan kemudian minta maaf, yakin pasti teman-teman nakes dengan harapan hari ini kan, tadi seperti yang saya katakan tadi, Pak Wabub mengeluarkan satu rilis dan kemudian akan diberita akan mengupayakan tentang tuntutan teman-teman. Ya. Dan kalaupun itu belum direalisasikan dalam berapa jangka pendek waktu yang pendek ini, Iya. teman-teman akan mogok kerja. Saya pastikan itu. Iya. Karena di satu sisi kalau mereka tidak mogok kerja, ya biasalah. Orang politik mana sih yang tidak janji begitu? Benar. Sebut saja DPR banyak kok yang janji-janji kayak gitu kan. Apalagi orang-orang partai. Iya, itu Pak, ahlinya orang mereka partai, itu. ahli mereka malah. Dan itu menimbul salah satu masalah yang paling terbesar di daerah kami. Dan kami sangat kecewa sekali dengan ungkapan itu. Oke, dan aktivis mahasiswa, teman-teman dari Paguyuban Dompu, ya menghimpun sebuah pikiran, menghimpun sebuah gerakan untuk memastikan bahwa kasus ini harus dikawal. Harus dikawal. Harus dikawal. Kalau nggak dikawal akan ada statement-statement yang seperti itu lagi ke Iya depan. dong. Jadi kan kami juga malu Bang. Malunya Iya. gimana? Maksudnya ini kan dibicarakan oleh orang lain Ke begitu. publis itu banyak sekali. Bicarakan orang lain dari luar dari Dompu bicarakan tuh. Yuk gimana Pak Bub ini kok tidak Sampai di Mataram loh orang bicara ini. itu kan? Image daerah loh padahal. Jadinya kan kami yang imbasnya begitu. Iya. Kami mau menjelaskan apa? Masa kami mau membela Pak Wabub ya bahasanya itu karena emosional ya nggak mungkin. Dia sebagai figur publik itu Iya. harus mencerminkan bahwa ini loh kami ini sebagai pemerintah yang memang bertanggung jawab dalam mengatasi semua masalah-masalah di setiap daerah, masyarakat, tenaga kesehatan, tenaga teman-teman pendidikan dan segala macam. Kenapa nggak memikirkan itu? Iya. Ini sih yang paling penting ya teman-teman ya. Dan untuk setiap orang, khususnya para pejabat-pejabat, karena pejabat ini dia berurusan dengan urusan publik ya, maka komunikasi yang digunakan itu haruslah komunikasi yang menenangkan publik, bukan justru komunikasi yang membuat publik itu panas ya, terprovokasi. Nah ini penting. Kapasitas kepemimpinan juga diuji di situ. Ya iya. Ketika dia berhadapan dengan konflik, ya, kemudian dia harus mampu mengontrol emosinya. Betul. Komunikasinya baik. Jangan-jangan kapasitas kepemimpinannya bisa dipertanyakan. Ada yang nanya kayak gitu ke saya. Ada yang bilang kayak gitu sama saya. Kayaknya ya Bang ya, dia bilang, Bupati Dompu, pejabat-pejabat kita punya masalah yang sama. Ya ini masalah kapasitas kepemimpinan yang belum kelar. Ya. Katanya. Menurut Pak Ketua gimana? Kami menganggap Pak Wabub ya, dia sebagai dosen nih, mohon maaf saja, dia Iya. sebagai dosen, Benar. dia sebagai pengajar di satu kampus dan segala macam, orang pendidikan lah bahasanya seperti itu. Iya. Dengan ungkapan itu menjadi salah satu masalah buat dirinya sendiri. Saya bisa katakan itu. Kepercayaan orang terhadap Wabub udah nggak ada, apalagi bicara tentang soal kepemimpinan itu sudah nggak ada. Iya. Secara kami punya prinsip di daerah di suku maupun di daerah kita ada namanya Gusuwaru tuh. Iya. Di Gusuwaru itu kita akan mempelajari semua sifat-sifat pemimpin yang betul-betul diimani. Iya. Salah satunya Kalembo Ade, Gahirari Pahu, Majalah Bodahu. Iya. Terus kemudian kalau bahasanya kita sebagai peserta didik yang memang dididik untuk bicara sopan santun terhadap orang tua dan segala macam ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung hati orang, itu kan perlu nih. Jangankan pemimpin Bang, secara manusia biasa saja harus perlu punya sifat-sifat itu, apalagi pemimpin. Etika dan moral. Ya. Betul sekali. Oh itu pesan yang disampaikan sebenarnya sama Pak Ketua ini dalam betul ini Pak. Iya. Dan itu kan harus diimani sebenarnya. Iya. Ya, kami juga melihat dari sana track recordnya Pak Wabub ini perlu diuji. Perlu diuji. Iya, cara mengujinya salah satunya akan ada gerakan lagi kalau ini nggak direspon baik. Ya, ini seru. Satu, kalau nggak ada, ini tempat pengujian ya. Iya. Kalau sampai masalah ini tidak bisa diselesaikan, nakes, teman-teman kesehatan sama peserta pendidikan, tantangannya adalah kami akan ajak Wabub ini untuk di mimbar-mimbar diskusi, dan kami akan tantang di mimbar-mimbar jalanan. Oke, ini Pak Wabub ya, video ini harus Bapak tonton atau sampaikan ke Pak Wabub siapapun yang menonton nih, tantangan terbuka dari
Ketua Paguyuban Dompu yang ada di Lombok, di Mataram. Ini sebuah keseriusan terhadap permasalahan dan masalah yang terjadi di Dompu. Nah, yang menarik nih, Pak Ketua, Ya. Pak Kilat ya, Bang Kilat ya. Ya. Dompu itu punya slogan, Nggahi Rawi Pahu. Betul. Ya. Nggahi itu kan ucapan. Nah, yang menjadi masalah dari wakil bupatinya ini persoalan ucapan. Nggahinya tadi itu. Iya. Gimana nggahinya bisa menjadi sebuah perbuatan yang nyata kalau udah nggahinya udah kayak gini Nah, gitu loh. itu kan. Iya, iya. Kenapa kemudian saya menyentuh Gusuwaru itu tadi? Iya. Sebagai prinsip moral kita sebagai manusia dalam bicara tentang soal beretika, beradab, ucapan maupun berperilaku, semboyan Dompu ini jangan hanya sebatas kita secara normalnya itu sudah di luar kepala lah. Tapi implementasinya kan tidak perlu. Oke. Implementasinya dalam arti kalau ucapan pasti dianggap, pasti ada hal yang nyata yang akan dilakukan sama Pak Wabub ini. Iya. Secara normalnya kita mikir kan, karena Iya, Nggahi Rawi Pahu itu ucapan yang harus punya tindakan tuh. Iya, iya. Ucapan aja sudah membuat masyarakat merasa bahwa, Pak Wabub jahat begitu. Apalagi kalau ada perbuatannya. Ada apalagi tentang perbuatan tindakannya kan begitu. Iya, 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 iya. Ya masyarakat awam, mohon maaf saja ya, apalagi masyarakat yang masih kental dalam bicara tentang soal ngaji tua bahasanya, Iya, terus iya. kemudian falsafat dulu itu, dia pasti memaknai bahasanya Pak Wabub ini adalah bahasa yang mohon maaf saja tidak bermoral, Tidak bermoral. tidak beretika. Kenapa demikian? Karena itu sudah membuat para nakes itu putus asa dalam bicara tentang soal kerja. Oke, ini dalam konteks beliau sebagai wakil bupati ya, bukan personal. Bukan. Nanti kalau personal nanti di undang-undang ITE kan. Betul. Tapi kalau dia dalam kapasitasnya sebagai wakil bupati, ya bebas saja kita kritisi kapasitasnya sebagai wakil Iya. bupati. Kita bergeser dari pembicaraan mengenai wakil bupati, Pak Ketua. Di Dompu itu kan daerahnya kaya, Pak Ketua. Ya. Pak Gilat. Ada tambang di sana, ada ini, ada itu gitu loh. Nah, potensi daerah ini udah bisa dikelola dengan baik nggak oleh pemerintah daerah? Oke, pertanyaannya bagus Bang. Iya. Kenapa saya bilang bagus? Karena ini adalah salah satu potensi yang seharusnya kita kembangkan. Iya. Antara pemerintah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemuda, mahasiswa dan segala macam harus Oke. berbaur itu. Tapi satu Bang, ketika mahasiswa mau merubah daerah ini, lagi-lagi pemerintah tidak mau tahu. Hanya saja menganggap, ya teman-teman kuliah aja lah. Iya, iya, iya. Saya menganggap seperti itu. Kenapa? Karena satu, contoh semisal, lapangan kerja di Dompu itu kurang. Iya. Tambang dengan potensi yang dimiliki oleh tambang ini, Iya, iya. hari-hari ini pun kan masih konflik tuh. Para wisata, hari-hari ini masalahnya adalah tidak ada yang berkunjung karena pemerintah tidak pernah menghiraukan itu, mengekspor kalau bahasanya. Iya, iya. Yang paling urgent adalah jangankan sumber daya alam yang sudah ada, program kerja pemerintah daerah Kabupaten Dompu itu belum saja, itu masih belum direalisasikan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, di program pemerintah Kabupaten Dompu sekarang ya, Iya. itu kan ada jargonnya, Jara Pasaka itu. Oke. Pertanyaannya, Jara Pasaka ini, mana sih program yang sudah diselesaikan? Kami pernah melakukan edukasi itu Bang. Iya. Turun langsung ke masyarakat, contoh misal Jara Pasaka itu kan jagung, padi, ikan, koran. Iya, Yang iya. harus dituntaskan oleh pemerintah masalah-masalah ini. Tapi itu belum direalisasikan sampai sekarang. Padahal janji bupati itu sudah mengatakan bahwa ini jagung ini perlu diprioritaskan nih. Iya, iya. Ya, sampai-sampai dimasukkan dalam jargonnya Jara Pasaka itu tadi. Artinya pemerintah harus memastikan bahwa jarak pasakanya itu bisa berjalan Betul. benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jangan hanya kudanya saja kan begitu. Jangan slogannya aja Iya, gitu iya kan. kan? Iya, iya. Nah, ini yang menarik teman-teman semua. Pak Ketua, berarti Pak Ketua terus berkomitmen untuk memastikan pemerintah sehat secara pikiran dan sehat secara fisik. Pasti Bang. Yang paling penting sehat pikiran. Itu pasti. Kalau Kita sehat pasti pikiran, lebih, Bang. kalau sudah sehat pikiran, kira-kira nanti ucapannya bisa merangkul, Betul. mendinginkan gitu kan. Jangan bikin orang panas-panas aja. Juga. Bahaya kalau mahasiswa udah terprovokasi, ya mahasiswa mengkritisi, ya nggak aman itu Nggak berarti. aman. Harusnya kalau pemerintahnya sehat pikirannya, podcast kali ini kita cuma muji aja. Oh, pemerintah bagus gitu kan.
Tapi kalau yang disampaikan itu Iya. kritikan berarti pemerintahnya belum bagus. Belum berarti. bagus. Sampai sekarang pemerintah nggak bagus. Sampai sekarang belum bagus. Terakhir Pak Ketua, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu ya untuk masyarakat Dompu mulai dari nggahi, rawi dan tahunya? Oke. Pertama, saya menyampaikan satu, yaitu pemerintah harus memberikan cermin yang baik buat masyarakat Oke. dari ucapan maupun tingkah laku. Iya. Yang kedua adalah pemerintah harus mengupayakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Iya. dari pendidikan, kesehatan, petani, nelayan, karena Dompu itu lengkap, semuanya ada. Cocok. Yang ketiga adalah pemerintah perlu bagaimana memberikan satu upaya dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi. Terus kemudian masalah perampasan lahan itu juga masih banyak, dan kemudian masalah terkait dengan, mohon maaf saja kita singgung tentang soal tambang. Iya. Dan ini harus punya solusi. Solusinya adalah libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah, buat satu tim, dan kemudian bagaimana jalan bersama untuk melahirkan satu solusi, Menyelesaikan masalah. menyelesaikan masalah. Oke. Karena dalam prinsip nggarai pahu bukan hanya ucapan perilaku saja yang harus kita jadikan satu motivasi dalam bicara tentang soal hidup sebagai masyarakat Dompu ini, tapi gotong royong, terus kemudian kerja bersama itu perlu sebagai pendukung supaya nggarai pahu itu bisa dijalankan dengan secara baik dan lurus. Oke. Begitu, Itu Pak. pesan yang sangat tajam dan dalam dari ketua ya mahasiswa paguyuban yang ada di Mataram dari Dompu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Amin, amin. Ya. Amin. Dan kita bisa berdampak. Mahasiswa aja ingin berdampak untuk masyarakat, apalagi pejabat yang mereka diberikan amanah hari ini. Kalau nggak berdampak berarti ada apa-apa ini, Iya. Pak. Ya. Iya, betul. Oke, Pak Ketua. Betul. Ini bicara santai saya bersama dengan Ketua Kilat, Bang Kilat ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dalam berpikir dan sehat untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi teman-teman semua, sebelum saya akhiri podcastnya Pak Ketua, Ya. jadi ada satu souvenir dari podcast Bicara Santai untuk Pak Ketua. Oh, Ini ya. bentuk terima kasih kami dan mudah-mudahan Pak Ketua nggak kapok mampir di podcast Bicara Santai. Jadi ini teman-teman souvenir dari podcast Bicara Santai ini disupport oleh OC Plakat ya, Connect Kreatif, tempat pembuatan souvenir paling recommended di Kota Mataram, paling murah juga. Nanti Pak Ketua kalau ada event jangan lupa OC Plakat. Oke. Khusus untuk mahasiswa, dan Pak Ketua udah mampir di podcast ini, Pak Ketua dapat harga spesial. Oh iya. Iya benar ini Pak Ketua, dapat harga spesial. Nanti untuk kontak personnya saya cantumin di video ya teman-teman. Ini Pak Ketua bisa diterima. Ya. Ini simbol intelektual dan simbol perjuangan kita untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Betul. Oke Pak Ketua. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan Bang Kilat, Ketua dari Paguyuban Dompu. Mudah-mudahan kita selalu sehat.